dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, Ya. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk berjumpa tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini masih dari Masjid Hajah Sitimang Kota Makassar. Harapan kami mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat pemirsa, sahabat Dasat yang masih dalam kondisi kurang sehat, kita kirim doa supaya segera disembuhkan dari penyakitnya. Dan bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan maksimal. Ada lagi tuh Apa, orang yang makan sahur sendiri. Ya. Karena dia merantau cari nafkah, meninggalkan kampung halamannya, Masya Allah. makan di dalam kos-kosan, adik-adik mahasiswa, ada adik yang lagi merantau cari nafkah jauh-jauh, ditinggal, meninggalkan keluarganya. Kita doakan mudah-mudahan bahagia selalu dengan santapannya. Amin ya robbal alamin. Percaya dalam santap puasa itu jangan ada kesedihan. Selalu Allah berikan yang terbaik buat kita. Ini adik-adik yang lagi buka puasa makan seadanya, itu jauh lebih baik daripada makan berlimpah tapi uang haram. Auzubillah min dzalik. Ya. Auzubillah. Dari Masjid Hajah Sitimang kita doakan semua kaum muslimin muslimat yang makan sahur dibahagiakan perasaannya. Amin. Diberkahi Amin. makanan-makanannya. Amin. Dan Amin. yang lagi sembuh diangkat segala penyakitnya secara sempurna. Supaya sisa Ramadan bisa berpuasa juga. Amin. Masya Allah. Amin. 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 Gimana kabar Amin. Mas Bayu? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini matching sekali ini Mas. Oh iya ini sarung gajah duduk Pak Masya Ustaz. Allah. All in Ya. blue and gray and everything is Apa bahasa Indonesianya ini Pak warnanya? warna Kalau di kampung saya ini namanya abu. Bukan, lango-lango. Ya tuh Ibu, lango-lango ini tuh. Lango-lango. Iya itu. Bukan. Ya terserah Ibu deh mau apa. Oke ya. Tapi yang jelas ini legenda Nusantara nih Pak Ustadz. Dari Ya. generasi ke generasi, motifnya juga motif-motif Nusantara. Gajah duduk gak cuma sarung, sekarang ada baju koko, ada peci. Dan kalau mau yang asli, ya ada tulisan Arabnya, logonya monokrom. Dan itu produksi dari PT Gajah Duduk. Itu PT dia. Gajah Duduk. Iya. Sejak pertama gajahnya tidak pernah berdiri. Beda. Bicara soal berdiri Pak Ustadz. Ya. Wah sekarang ini kalau kita lihat di media sosial terutama nih Pak Ustadz. Banyak masyarakat yang berani untuk berdiri menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Ya. Terhadap orang-orang yang diberikan amanah. Oke. Yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan atau mungkin kemaslahatan mereka masyarakat termasuk teman-teman juga nih di sosial media bisa mengkritik para pemimpin Pak Ustadz.
Ya. Nah, di bulan suci Ramadan kan Ustadz sering memberikan petuah buat kita semua kan. Ada banyak ibadah yang bisa memperkuat iman dan ketakwaan kita. Salah satunya sholat ya Pak Ustadz. Ya. Dan Ustadz telah mengajarkan, mohon dikoreksi kalau salah Pak Ustadz. As-sholatu fasya anil inna sholati Inna salata tanha anil fasya wal munkar. Ya, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan Mungkar. Nah, bisa nggak Pak Ustadz untuk dihubungkan nih seperti ya Ustadz ajarkan, sholat ini membuat pemimpin ya terhindar dari hal-hal yang mungkar begitu Pak Ustadz. Ya. Bagaimana memaknai kepemimpinan dengan sholat ini Pak Ustadz? Akhir-akhir ini kalau kita termasuk penggiat medsos, kita lihat itu kritik-kritik pemerintah, kritik terhadap kekuasaan. Kalau dulu orang mengkritik terbatas salurannya. Sekarang ada disebut medsos, media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter atau X, macam-macam aplikasi sekarang yang digunakan untuk menyuarakan pikiran, koreksi terhadap pemerintah. Yang sering juga orang tanya sama saya adalah, Ustadz, kok ini rata-rata pemimpin kita kan muslim dan mereka pasti sholat, minimal sholat Jumat. Tapi kok akhlaknya tidak mencerminkan keislaman? Padahal ayat disampaikan tadi, inna salata tanha anil fasya wal munkar, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dia yang sholat, dia yang korupsi? Nah, ini karena nilai-nilai sholatnya dia tidak hayati. Itulah yang disebut sekedar melaksanakan kewajiban. Maka Allah sampaikan tentang perintah sholat, aqimis salah, tetongangi sempajangnya, dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Bedanya apa Ustadz? Kalau mengejarkannya yang penting selesai. Kalau mendirikan dia rawat. Kalau Mas Bayu mendirikan rumah kan dirawat. Dijaga pasti. Dijaga. Ikut mendirikan. Ada kerusakan diperbaiki lagi supaya dia tidak tumbang. Betul. Nah sekarang apa sih nilai-nilai sholat ini dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sholatnya baik, pertama seluruh komponen ibadah mahdah, itu kalau berbicara tentang ibadah pasti yang pertama niat. Puasa niat dulu, sholat niat dulu, haji niat dulu diluruskan. Ya, maka sholat itu salah satu rukunnya niat. Artinya tidak sah ibadah tanpa niat. Nah, sholat itu niat. Ya toh? Sholat itu harus pakai niat. Niatnya apa? Terakhirnya apa? Nah, coba lihat. Berarti kalau mau jadi pemimpin, mulai dari tingkat RW, RT, lurah desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, maka luruskan niat. Mau jadi pejabat, memperkaya diri atau mendekatkan diri kepada Allah. Mau jadi pejabat, mau cari popularitas, kumpul uang atau mengabdi kepada Allah. Jadi pejabat dalam Islam dua tujuannya. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Jabatan digunakan untuk mengajak kepada kebaikan. Saya jadi gubernur, saudara-saudara sekalian, pegawaiku yang di kantor gubernur, yang merasa dia muslim, yuk sholat jamaah kalau tiba saatnya. Yang merasa muslim, yuk gajimu keluarkan zakatnya. Itu disebut mengajak kepada kebaikan. Perempuan-perempuan yang sudah dewasa, ayo berpakaian yang sopan. Ajak kepada kebaikan. Yang kedua, nahi mungkar. Nahi mungkar kita pakai dengan kekuasaan kita. Ada khamar, bikin perda. Dilarang menjual khamar, minuman keras. Dalam satu hari bisa selesai itu. Dan itu hebatnya dakwah melalui kekuasaan jauh lebih efektif daripada melalui lisan.
Saudara-saudara sekalian, jangan mabuk. Anak milenial marah. Apa urusan Ustaz? Saya mau masuk surga urusan neraka, kenapa? Ikut selesai kok. Nah kasih kempes ban mobilku. Nyata? Tapi kalau pemerintah bikin perda, tak ada yang jual, tangkap. Nyata? Saudara-saudara sekalian pegawai negeri, mari kau sholat berjamaah di masjid. Apa urusan Ustaz? Naik pangkat tidak, naik pangkat bukan urusanmu, bukan kau tanda tangan jabatanku. Malah saya pergi urus KTP, dia persulit saya. Tapi kalau gubernur bikin edaran, datang semua itu pegawainya. Itu kalau niatnya memperkaya diri, itulah yang biasa jabatannya berakhir dengan kehinaan. Coba lihat. Jadi pegawai dulu ibu, jadi pegawai. Sudah jadi pegawai, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, dia mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, dia mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Alhamdulillah, minzalik semua na'udzubillah. Kita tahan dulu Pak Ustadz. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Kalau begitu jangan kemana-mana. Kami akan kembali tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Sambil menemani Anda menikmati santap sahur, hari ini kita lanjut lagi membahas mengenai tema yaitu memaknai sholat dalam kepemimpinan. Tadi Ustadz sudah menyampaikan itu yang pertama baru niat. Bagaimana menjadi pemimpin niatnya harus diluruskan untuk mengajak ke kebaikan. Tapi itu baru niat. Ya. Selanjutnya Pak Ustadz. Coba lihat. Selesai niat kan kita baca doa sunnah. Ya. Ada doa iftitah. Ada kan di situ redaksinya inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah. Jadi orang kalau mau jadi pemimpin semata-mata karena Allah, maka kepemimpinannya misalnya mulai dari bupati 2 periode, gubernur 2 periode, maka selama 20 tahun jadi amal. Tapi kalau niatnya kejar kekayaan, kejar proyek, kejar popularitas, pangkat semata, maka sebagai Allah itu maha adil, dia kasih kau jabatan, dia kasih kau harta, tapi itu nanti tidak ada gunanya di akhirat, bahkan bisa jadi merepotkan. Kalau dia lillahi ta'ala 20 tahun amal, dapat pahalanya, dapat jabatannya. Kalau dia kejar saja bukan karena Allah, ya Allah mana pahalaku di akhirat nanti. Kan kita nanti di akhirat ada pengadilan Bu. Semua diadili, semuanya, tidak satu detik pun waktu yang lolos. Dia berkata, ya Allah mana pahalaku 20 tahun jadi pejabat. Allah berfirman, kau jadi pejabat kan mau kau kaya, kau sudah kaya toh. Kau mau populer, satu provinsi kenal kamu. Semua kau sudah dapat, di akhirat kau tidak dapat. Dan orang kalau jadi pejabat dan kaya, banyak pertanyaannya Bu. Banyak pertanyaannya. Kalau kita orang miskin, apa mau ditanya? Rumah, ngontrak, selesai. Mobil, Grab, selesai. Iya toh? Makan, direbus, selesai. Kalau orang pejabat ditanya, dari mana itu rumahmu? Kalau dilihat gajimu yang cuma 7 juta, 10 juta 1 bulan, tidak mungkin kau bisa dapat itu rumah. Dari mana? Anu apa? Pak! Masuk gitu Ustaz. Oh dibanting dia, dilipat-lipat kan. Ya. Itu baru rumah. Ditanya lagi, itu istrimu tiap bulan ke salon kasih putih mukanya dari mana itu? Sehingga mukanya putih, lehernya hitam. Dari mana kau dapat itu?
Satu kali dia ke salon 2 juta duitnya habis. Nah gajimu cuma 7 juta. Dari mana itu? Nggak jelas lagi, ditempelin lagi. Tak tak. Cem. Kira-kira kalau kita bahasa Bugis, Andre lebu aja. Itu ditanya lagi, itu anakmu ke luar negeri sekolah dari mana? Semua ditanya. Masuk juga surga bu, tapi sudah babak belur. Buta keluar semua darah bengkok mukanya jalan. Itu kalau dia tidak lillahi ta'ala. Kalau dia karena Allah, pasti dia bekerja. Selalu dia tanya, kalau ini saya lakukan, bagaimana ridha Allah? Kalau ini saya perbuat, Allah senang atau tidak? Kalau Allah senang, jalan. Kalau Allah tidak senang, mundur. Itu satu. Berikutnya, orang kalau sholat, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya pegang duit. Anggaplah ini, anggaplah duit ini. Bagaimana ketika saya takbir bu? Ini duit. Bagaimana saya waktu takbir? Apa saya begini? Allahu Akbar. Gak mungkin. Pasti terbuka dong Pak Ustadz. Pasti Allahu Akbar. Buang ini. Artinya apa? Ketika kau menjabat, Allah yang kau besarkan. Jangan kau sombong. Orang yang menjabat karena kesombongan, dia hina di hadapan Allah. Biasa orang sombong karena jabatan. Apa kamu sombongkan dengan jabatanmu? Apa? Jadi gubernur 5 tahun. Paling untung 10 tahun. Biar kau jago bagaimana 10 tahun Ji. Presiden berapa tahun? 10 tahun. Ada yang pernah mau coba-coba? Baru mau coba-coba, baru dicoba-coba, baru di blender. Iya, enggak bisa. Biar jago lewat 10 tahun, enggak mungkin. 10 tahun jadi bupati, jadi gubernur, pakai lambang Garuda. Lewat dari itu, kau mau pakai lambang Garudamu. Pergi ke warung kopi pakai lambang Garuda, orang bilang, oh sudah gila kasihan itu. Pasti ada jabatan, ada batasnya. Maka ketika menjabat, ucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kekuasaan saya kecil, jabatan saya kecil, yang besar adalah Allahu Akbar. Kalau orang begini, maka dia tidak akan meremehkan rakyatnya. Ciri-ciri pencambang yang sombong itu banyak. Ciri-cirinya, kayak media ini raja. Duduk sama orang bicaranya kasar. Ketemu sama orang jabat tangan. Pelan-pelan juga. Banyak yang begitu. Dan orang yang sombong itu tidak dicintai Allah. Dibenci oleh Allah. Ada pejabat dulu sombong sekali bu. Namanya Fir'aun. Iya toh? Tidak ada yang suka itu Fir'aun toh. Mana buktinya? Tidak ada ibu-ibu mau kasih nama anaknya Fir'aun. Itu sombong. Iya toh. Orang sombong, kata Nabi, temannya setan. Tapi kalau pejabat sombong bu, masih ada bilang, oh ya wajarlah dia sombong. Gubernur, ya wajarlah dia sombong. Wali kota, wajarlah dia sombong. Pak Camat. Tapi kita aja yang pengangguran. Bu juga sombong. Bukan temannya setan. Ibu sudah jadi setan. Ya, maka puasa hadir. Melatih pejabat untuk tidak sombong. Apa maksudnya Ustaz? Coba lihat kalau kita puasa bu. Pagi masih kuat itu. Jam 11 mulai lobe. Jam 1 itu baru 1 hari. Apa yang kita mau sombongkan? Ada temanku bu, kuat sekali, bu, besar otot-ototnya bu, besar. Puasa jam 9 sudah mulai loyo. Jam 11 dia pergi azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa dia bilang capek Ustaz? Lebih saya azan sendiri cepat buka. Itu apa yang mau disombongkan? Nilai-nilai puasa melatih kita rendah hati. Orang yang sombong karena jabatannya, dia akan bersama dengan Fir'aun nanti di akhirat. Auzubillah dari semua nauzubillah. Baik Pak Ustadz, sebelum kita lanjutkan kita berikan kesempatan dulu nih buat jemaah yang mau bertanya, tapi saya mau ngabsen dulu nih yang hadir di Masjid Hajjah Sitimang. Sudah hadir ibu-ibu, coba cek suaranya. Majelis Taklim Nurus Salah. Itu gaspol memang suamita nanti. Majelis Taklim Al Amanah. Oke, hati-hati Bu ya, jangan ke depan. Majelis Taklim Hijriyah. Masya Allah. Majelis Taklim DWP Kemenak Goa. Wah, Masya Allah. Majelis Taklim Nurul Ma'arif Paropo. Majelis Taklim Riyadul Jannah. Masya Allah. Ini Sama-sama kita gaspol. Kita akan break sebentar. Setelah ini kita akan dengarkan pertanyaan dari jamaah yang sudah hadir. Untuk itu tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tema yang kita bahas hari ini mengenai memaknai kepemimpinan dengan sholat. Nah ini Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi Pak Ustadz. Tadi kan Jadi Mas Bayu tadi itu kita sarikan lagi ya. Satu, niat harus baik Niat kalau mau harus jadi baik pejabat. sebagai pemimpin. Dua, Allah kasih kekuasaan jabatan itu, maka besarkan Allah. Dengan kalimat kita kan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah yang besar, bukan jabatan kita. Nilainya apa? Hilangkan kesombongan dengan jabatan itu. Ya. Gitu, itu poin kedua. Dua. Karena saya lihat ada ibu-ibu yang mulai curiga. Tahan dulu kalau mungkin begitu dia yang mau ketiga. bertanya ini, dengan Siap. curiga apa maksudnya ini Pak Ustadz. Ya. Kalau gitu kita kasih kesempatannya Pak Ustadz, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Oh banyaknya. Ya. Siapa yang mau menjawab? Saya. Siapa yang mau Ya. menjawab? Ibu silakan Oke. Bu, yang di Ya, depan. silakan. Boleh maju Bu, pertanyaan dan sebutkan Ya. namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Samrati, Ketua Majelis Taklim Al Amanah, Kelurahan Karwisi Utara, Kecamatan Panakukang, membawa anggota yang warna pink juga. Engkau elo aku tenang Ibu. Ustaz. Ya Gero. Bagaimana hukumnya pemimpin yang biarkan bawahannya zalim? Oke. ya. Iya. Oke, yang Ustaz. membiarkan. Iya. Wah ini Ya. soalnya salah satu pemimpin Oke. juga nih Pak Ustadz. Silakan duduk Yang Ibu. kasih banyak Ustaz. Pimpinan Terima Majelis kasih. Taklim. Silakan Ya. Ibu. Hati-hati Bu. Ya. Bu, misalnya saya baik. Tapi anak buahku jahat. Saya baik nih, anggaplah saya lurah. Tapi saya biarkan seklurku jahat. Ambil uang rakyat. Kalau saya tidak tahu, hukuman saya sedikit. Tak dapat hukuman. Kenapa Ustaz? Kau yang angkat. Kalau saya tahu dan saya biarkan, dosanya lebih besar lagi. Asariku pisarru sarri. Bersekutu dengan jahat, jahat pula hukumnya. Apalagi kalau saya ikut ambil bagian. Saya tahu, saya biarkan. Itu sudah dua dosanya. Sudah itu lagi, saya ambil lagi bagian. Misalnya ini seklurnya, ambil uang pengurusan KTP. Dapat misalnya 200.000. Saya bilang kau 100, saya 100. Ini lebih besar lagi. Dan orang-orang seperti ini percaya Bu, tidak akan pernah mendapati keberkahan dalam pekerjaannya. Uang haram dia ambil, maka bisa jadi anaknya narkoba. Karena uang haram dia makan. Bisa jadi istrinya Pak Besirip.
tukang gosip. Oh, semua bahasanya anak-anak netizen kepo. Kepo. Pengen tahu. Biar orang kentut kepo juga. Siapa kentut? Iya toh? Nah, ibu-ibu, orang yang mengetahui kebatilan. Kata Nabi, 3 caranya. 1, tegurlah dengan tanganmu. Itu kalau saya penguasa, saya tahu anak buahku, saya tegur. Tegurnya aku pecat. Ya. 2, saya bukan penguasa, tapi saya berteman. Teman kak, sama-sama kak pegawai. Ku teguri itu temanku. Putunturi Pak Ustaz. Bahasa anak orang Maros. Bahasa Indonesia tapi ada logatnya sedikit. Bilang ku tahu jitu kamu korupsi. Jangan kau korupsi. Berdosa kok. Nanti nada apa bos dipecat kok. Ah itu bilisan. Kita tak kasih tahu. Soal dia amalkan atau tidak bukan urusan tak. Nasihati saja. Hari ini belum dengar, besok dikasih tahu lagi. Sebenarnya tuh ndak suka kak kasih tahu kok. Tapi kasihan kak Lia kok. Bagaimana itu mamamu kasihan? Nah kasih sekolah kok jadi sarjana. Nah jualkan kok sawah. Baru kok pakai ji korupsi itu ilmumu. Kasihannya itu mamamu dikubur kok dong. Itu nasihat. Ya kan? Kalau saya pimpinannya langsung ku pecat. Tapi saya sama teman, saya nasihati. Sudah mi dinasihati nana lawang ki. Nah bilangi jaki cemburu kok itu. Bagaimana bicaranya itu Ustaz? Kita diam saja. Karena kalau kita bisa putus silaturahmi. Bisa kita musuhi. Maka selama-lama iman kita jangan membenarkan perbuatannya. Paling tidak dalam hati update status di dalam hati tak. Ku tahu kau maksiat. Aku ingin menegurmu tapi memusuhi kak. Itu boleh begitu. Ya ibu ya? You understand? Yes. Thank you very much. Terima kasih Ustadz. Ya soalnya beliau pimpinan dari Majelis Taklim juga Pak Ustadz. Jadi khawatir ada bagus. kekhawatiran. Ini Majelis Taklimnya kan Taklimnya kan Al-Amanah. Nah, berarti amanah orangnya. Ya. Amanah itu melaksanakan kewajiban. Insya Allah. Majelis taklim ibu jangan cuma datang, kumpul-kumpul, tidak ada perubahan ya. Baik itu majelis taklim bulan ini ada peningkatan. Ada peningkatannya mulai rajin mengaji. Ya kan? Allah. Tidak banyak Ustadz, tapi adalah 4-5 ayat satu hari. Itu sudah ada penampil. Bagaimana caranya? Di rumah itu ada Quran tak? Dikasih nih tanda-tanda, dicontrengin. Bukan contreng seperti politisi. Dah? Sudah. Tambah lagi tiap hari. 2 bulan berikutnya meningkat lagi kualitasnya. Apalagi peningkatannya? Dia baca juga terjemahannya. Itu bertambah. 2 bulan lagi berikutnya bertambah lagi. Apalagi tambahnya? Mulai ini lagi sholat duha tiap pagi. Itu namanya bermajelis taklim ada peningkatan. Jangan sampai majelis taklim sudah 5 tahun tetap panggosip. Alhamdulillah menjalik. Biar ustaznya nagosip. Begitu lewat ustaznya nah bilang itu juga bajunya yang di YouTube. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Boleh angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Wah banyak nih kayaknya, kalau begitu kita tahan dulu deh. Nanti kita akan kembali lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, tema hari ini bagaimana memaknai sholat dalam kepemimpinan. Itulah yang akan kita bahas lebih lanjut tentunya di Gaspol Sahur.
Tadi Ustaz sudah menyampaikan bagaimana dari awal niat sebagai pemimpin harus diluruskan. Lalu kemudian apapun yang dilakukan ingat bahwa Allah Maha Besar sehingga apapun yang dilakukan tidak ada yang akan tersembunyi yang tidak diketahui olehnya. Nah tadi juga ada yang ditanyakan kalau pemimpin ngelihat anak buahnya zolim bagaimana? Ya harus menggunakan berbagai cara, 3 hal tadi ya Pak Ustadz. Dengan tangannya, dengan lisannya, atau diam dengan doa. Kalau pimpinan tidak ada pilihan lain, pakai tangannya. Pakai tangannya, Pecat. harus pecat. Pecat. Gunakan kekuasaannya Iya, untuk karena dia meluruskan. punya kuasa. Ya. Dia punya kuasa. Oke. Nah itu tadi baru takbiratul ihram, niat. Yang ketiga. Yang ketiga Pak Ustadz. Ibu-ibu, bisa orang sembahyang tidak pakai kudung? Bisa. Bisa, pakai sarung. Oh pakai sarung. Ditutup Ya. di kepala. Ibu-ibu, Pak, bisa ndak orang sholat tidak pakai celana? Bisa. Pakai sarung. Pakai sarung. Iya toh? Tapi bisa ndak orang sholat tidak menutup aurat? Tidak bisa. Bisa apa tidak? Bisa. Orang gila? Berarti kalau ada orang sholat tidak tutup aurat, gila. Berarti sholat wajib hukumnya menutup aurat. Ibu-ibu, apa itu aurat ibu? Rasa malu. Orang gila sekalipun dia tutup itu auratnya bu. Coba kita itu orang gila yang jalan-jalan di jalan. Nggak pakai itu baju kasihan. Meskipun itu celananya longgar. Nah pegang itu. Nggak nak kasih jatuh. Padahal ibu-ibu tunggu jatuh. Itu berarti orang gila sekalipun masih punya rasa malu sedikit. Artinya apa? Sholat tidak sah kalau dia tidak tutup auratnya. Aurat itu rasa malu. Maknanya orang yang sholat tapi tidak punya rasa malu itu selalu saya istilahkan punya HP tidak ada sinyalnya. Sholatnya akan sia-sia. Itu yang Allah jelaskan dalam Quran. Fawailul lil. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Termasuk lalai dalam sholatnya adalah mereka yang sholat tapi tidak punya rasa malu. Orang Bugis bilang makuras siri. Lihat sekarang pemimpin kita yang banyak. Malu hilang. Tidak malu dia korupsi. Sudah nyata-nyata pernah dipenjara gara-gara korupsi. Masih juga mau calon anggota DPR. Ya toh ada begitu bu? Ibu salah, kenapa kau pilih? Sudah nyata-nyata uang rakyat dia korupsi. Masih ngomong sangka baik. Praduga tidak bersalah. Coba lihat orang Jepang. Tidak percaya ketuhanan yang Maha Esa. Tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuhannya matahari bu. Itu orang Jepang. Tuhannya matahari. Agamanya Shinto. Tapi jangankan disangkakan. Baru saja ada rumor dia korupsi, dia mengundurkan diri. Bahkan puncaknya kalau dia sangat malu, dia harakiri. Apa artinya? Dia ambil pedang yang sangat panjang, dia tusuk dirinya sendiri mati. Orang malu. Coba lihat pejabat kita, dia yang sholat, dia juga yang tidak ada rasa malunya. Berarti belum memaknai nilai-nilai sholatnya. Rasa malu. Kalau pejabat tidak punya rasa malu, dia bisa lebih hina dari binatang. Astagfirullahaladzim. Auzubillah min dzalik. Subhanallah. Ini gaspol. Ya Pak Ustadz. Ini gaspol ini. Betul Pak Ustadz. Apa maksudnya Ustadz? Bu. Ya. Kenal Ki Kambing? Tahu Pak Ustadz. Gak kenal. Ya. Gak kenal. Terserami deh. Tahu kambing tuh bu? Tahu. Itu kakakku di kampung jual beli kambing. Mas Bayu. Sampai sekarang sudah beberapa tahun. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia jual Ki Bu. Ya toh? Tidak ada beli. Saya bilang kasih pulangi di rumah. Kita potongi. Dipotong. Dagingnya jadi coto. Perutnya jadi coto. Tulangnya jadi konro. Dagingnya jadi sate. Kakinya sop kikil. Ekornya sop buntut.
pipinya sop pipi, lidahnya sop lidah, kepalanya tanduknya jadi perhiasan, kulitnya jadi tas. Kambing nakal, jual ibu, tidak ada beli, potongi. Kalau ada Pak Lurah korupsi. Woi. Masa Pak Ustadz? Tunggu dulu. Dengar maka. Nyerempet jurang ini. Dengar maka dulu Ibu. Kalau ada pejabat nakal, korupsi, makurasiri, ndak ada punya rasa malu, mau dia apa Ibu? Mau ki makan nih? Coba, kambing dipotong masih ada yang mau makan. Pejabat dipotong, siapa mau makan? Dijual, ndak ada yang mau beli. Di penjara masih makan ongkos negara, masih dikasih makan. Itulah makna kalau pejabat tidak punya rasa malu, dia bisa lebih hina dari binatang. Astagfirullahaladzim. Semua nauzubillah. Inilah gunanya kita dilatih di puasa kembali. Ya, tidak punya rasa malu. Siap. Coba lihat orang berpuasa. Malu itu kalau tidak puasa. Malu tuh Bu. Biar dia tidak puasa, pura-pura puasa. Puasa kok ini kesini. Malu pula ada kayak. Padahal pura man recoto. Alhamdulillah. Baik, Pak Ustadz, kita beri kesempatan tadi. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Silakan, saya mau bertanya. Sebelah kiri, Ibu boleh maju. Oke, mic-nya Bu. Silakan Bu, sebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari Majelis Taklim mana? Iya, kenalkan Ustadz, saya Nur Alam dari Nur Alam dari pengurus Dharma Wanita Persatuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Oh, berarti istri pegawai Kementerian Agama Goa. Iya, siap Ustadz. Ayo silakan Ibu Nur Alam. Terima kasih Ustadz. Menarik sekali ini materi kita. Saya ingin bertanya, bagaimana Ustadz kira-kira pandangan tak dan hukumnya barangkali seandainya kita tahu bahwa pemimpin itu di awal-awalnya rajin sholat, ke masjid, bagus. Sekalinya terpilih Ustadz, laimi keputusannya. Sekalinya naik maksud saya Ustadz, laimi keputusannya. Tidak sesuai dengan yang tadinya. Iya. Kita seolah-olah kena tipu. Iya, betul. Belusukan masuk gorong-gorong. Ternyata apa kepala talang. Iya Ustaz. Jadi bagaimana merawatnya itu sholat. Merawatnya ya? Iya. Iya, oke. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya soal tipu-tipu itu lain di bibir, lain di ada pantunku Ibu. Begini pantunnya. Dari mana datangnya cinta? Cakep. Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Cakep. Setelah ketemu ternyata berbeda. Itu, waktu kampanye baik. No, semua bagus dia cerita. Ya kita percayalah, oh ini orang ternyata baik. Dan kita memang kenal reputasinya baik. Setelah jadi pemimpin, waduh berubah. Maka apa boleh buat? Kita terlepas tanggung jawabnya. Kenapa? Karena kita tertipu. Tinggal didoakan. Dan hebatnya itu rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini paling sabar. Bertahun-tahun ditipu, 5 tahun ditipu. Begitu kita datang lagi, dipilih lagi. Hanya karena nakasih kiwan limbi, sibi, nakasih ki 100.000, nakasih kiwan limpu, nakasih ki sarung, dipilih misede. Ingat, memilih pemimpin khianat adalah satu kekeliruan. Tapi mempertahankan pemimpin itu adalah kebodohan. Kalau kita tertipu ya salah ki, ya keliru ki. Tapi kita tahu dan kita pilih lagi, itulah orang bodoh namanya itu. Hanya binatang keledai yang bodoh yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Kita jangan.
Sudah kita tahu apa boleh buat. Sebagai muslim kita tidak boleh putus asa. Apa kita lakukan? Kita koreksi. Kita ajak bicara. Kalau memang ada kemampuan untuk komunikasi. Kalau tidak kita cari orang yang bisa memberitahunya. Pokoknya kita usahakan dulu menasihatinya. Sudah dinasihati tidak mau, serahkan kepada Allah. Paling tidak dalam hati kita mencela dan tidak membenarkan perbuatan kebatilannya. Nah, pada akhirnya solat ini Allah hadirkan untuk memperbaiki akhlak kita. Mulai dari rukun-rukunnya, tertibnya, pelaksanaannya. Semua kalau diambil ilmu di dalamnya, insya Allah akan terwujud firman Allah, sesungguhnya solat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalaupun ada kita lihat orang yang baik solatnya, tapi ternyata akhlaknya tidak ideal, tidak seperti yang diharapkan, jangan salahkan solatnya, tapi salahkanlah orang yang melakukan kebatilan itu. Orang masuk penjara, jangan penjaranya yang disalahkan, tapi kenapa kau masuk dalam penjara. Demikian, semoga ada manfaat. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuahnya. Semoga kita semua bangsa Indonesia, ibu-ibu yang hadir di sini, kita diberikan pemimpin yang amanah, yang istiqomah, sehingga menjadi berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Dasat sekali lagi atas petuahnya, dan terima kasih pemirsa Metro TV atas kebersamaannya. Kami Bayu Oktara dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Masjid Haja Sitimang pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.